Terus lu kayak gimana sama si Gio? Lu tuh gak punya otak, gak punya pikiran. Harusnya tuh lu ngaca diri lu. Dulu lu ngomong kayak gitu ke Kak Ruben. Seolah-olah lu tuh ngelarang Kak Ruben pacaran sama Kak Desi, deket-deket sama Kak Desi. Panasnya konflik pasca perceraian antara Ruben Onsu dan Sarwenda kini memicu kejengkelan publik hingga berujung tak munculnya serangan tajam. Seorang ibu dengan akun @choki.ziner secara terbuka memberikan kecaman keras kepada Sarwenda yang dinilai terlampau manipulatif serta sama sekali tidak tahu berterima kasih. Ia menegaskan bahwa seluruh harta perabotan mewah yang dinikmati Sarwenda murni berasal dari jerih payah keringat Ruben, bukan klaim hasil pribadi Sarwenda. Kecaman tersebut kian memuncak saat ibu tersebut menyalahkan perilaku tidak pantas Sarwenda di hadapan publik yang dinilai menjadi pemicu utama hujatan terhadap anaknya. Aksi bermesraan saat siaran langsung hingga rekaman kemesraan di kamar dianggap sangat menjijikan serta merusak mental buah hatinya. Sarwenda pun diperingatkan bahwa kebiasaan berbohong di media sosial hanya akan menjadi senjata makan tuan yang menghancurkan kariernya. Wenda, ini tuh sosial media ya, lu jangan ngebohong mulu. Kalau lu mau ngebohong, minimal lu pakai kiss spray, disetrika dulu sampai licin ya, dilipet sampai bersih, jangan sampai orang lain tahu. Ini sosial media, lu mau ngomong kayak gimana pun, media itu nggak percaya. Lu itu udah jelas-jelas di media itu lu ngatain Kak Ruben itu, lu bilang di podcastnya Kak Sumargo, bilang katanya anak lu itu kena wajar, lu tuh harusnya mikir pakai otak lu. Makanya lu kalau nge-live itu hati-hati. Kalau nge-live itu nggak usah lu mesra-mesraan sama pacar lu, raba-rabaan, terus depannya si Gio itu ditempelin ke lu sampai lu tuh geli. Itu tuh harusnya lu mikir. Lu lagi nge-live lu. Harusnya lu kalau seandainya lagi nge-live tuh lu fokus nge-live, fokus ngejual barang. Jangan banyak tingkah, jangan banyak gaya, apalagi pacaran di dalam live gitu. Untung lu nggak kena blokir. Perasaan udah dilaporin ya lu tuh supaya di boykot, tapi lu tetap aja bisa nge-live aneh. Gua mah heran sumpah. Lu inget nggak waktu Kak Ruben deket sama Kak Desi? Lu bilang apa tuh tentang hubungan mereka? Lu kan bilang gini, harusnya jaga perasaan anak-anak dong, jaga mental anak-anak, jangan terlalu diumbar. Terus lu kayak gimana sama si Gio? Lu tuh nggak punya otak, nggak punya pikiran. Harusnya tuh lu ngaca diri lu. Dulu lu ngomong kayak gitu ke Kak Ruben. Seolah-olah lu tuh ngelarang Kak Ruben pacaran sama Kak Desi, deket-deket sama Kak Desi. Lah lu diam di rumahnya Kak Ruben, lu mesra-mesraan di rumahnya Kak Ruben, sampai itu CCTV ngerekam lu lagi peluk-pelukan di atas kasur berdua. Nih. Terus masalah lu, anak lu itu wajar banget. Karena apa? Kelakuan lu sendiri yang menjijikan. Gua aja ngelihatnya empok banget, muak banget, sumpah. Lu kalau seandainya mau pacaran di luar lab, jangan sampai ketahuan orang, sembunyi-sembunyi gitu. Kalau lu pacaran begitu di lab ya orang-orang juga punya rekaman-rekamannya. Lu mau ngelak kayak gimana pun lu nggak bakalan bisa, karena sosial media itu udah ada di HP orang masing-masing. Bukti-buktinya udah ada di HP orang masing-masing. Sampai lu bilang katanya, sumpah demi Allah itu kan bapak kandungnya sendiri, nggak mungkin saya ngomong kayak gitu, tai. Buktinya lu emang bilang berkali-kali. Lu ngeselin banget sih lu. Gua ngeliat muka lu tuh bener muak, sumpah. Lu tuh mukanya yang dulu awalnya kayak gini, ngeliat aja lu tuh susah banget. Udah dioplas sama duit siapa? Duit Kak Ruben. Terus ada lagi tuh, lu bilang katanya isi rumah lu itu lu yang ngisi pakai duit lu sendiri tanpa bantuan dari Kak Ruben.
Yang ngisi itu duitnya Kak Ruben. Lu cuman milih-milih doang yang harganya super fantastis, tapi duitnya dari Kak Ruben. Emang lu punya duit berapa? Lu itu hidup dari jerih payahnya Kak Ruben, dari keringatnya Kak Ruben. Lu sekarang punya apa coba? Udah didepak sama Kak Ruben, rumah udah diambil alih, hak asuh udah diambil alih. Lu punya apa? Hah? Si Gio ngasih apa sekarang? Ngasih rumah? Coba liatin rumahnya kayak gimana. Lu tuh mau ngomong kayak gimana pun kita nggak percaya. Makanya lu kalau seandainya di sosial media, kalau lagi nge-live, jangan suka mancing-mancing emosi netizen. Lu tuh bisa makan, bisa hidup tuh dari mulut netizen. Ya, dari komenannya netizen. Sepahit apapun komentarnya netizen, itu duit lu. Itu yang menjadikan duit lu tuh bergelimangan gitu. Sekarang lu tuh ambil senjata untuk melawan netizen, gak akan bisa. Lu tanpa netizen gak akan hidup, karena netizen lu itu yang bisa membuat lu kaya dan bisa membuat lu miskin. Tuh, camkan itu. Pokoknya gua gak percaya kalau lu itu bisa membeli perabotan rumah tangga, furniture rumah tangga yang super mewah itu dari hasil duit lu sendiri. Gua gak percaya. Coba kalian lihat baik-baik itu tangan si Sarwenda di bawah si Gio tuh lagi ngapain. Coba itu kayaknya lagi menikmatin banget tuh mukanya si Sarwenda. Katanya kasihan sama anak di sekolah, tapi kelakuan emaknya kayak gini. Itu tangan lo lagi ngapain? Hah? Di bawah si Gio itu lagi ngapain? Kayaknya lagi menikmatin banget gitu, main perkutut. Aduh, ya Allah, ya Robi, Sarwenda. Amit-amit ya Allah. CCTV yang ada di rumah RO nih, udah ketangkep. Ini di dalam kamar berduaan kayak gini. Gimana anak lo gak dibully? Emaknya kelakuannya kayak apaan tahu? Makanya ya, jadi cewek jangan terlalu murah. Apalagi itu cuman pacaran. Belum tentu dia nikahin lu. Gue yakin, lu duit lu abis, dia kabur sama cewek lain. Pegang kata-kata gue. Si Gio itu tipe-tipe laki-laki yang mau kondo. Habis manis sepah dibuang. Lu duitnya ludes, dia pasti kabur ke tante-tante lain. Pegang kata-kata saya. Lu ngapain? Ngapain lu tiduran berdua di kamarnya si RO? Ngapain? Dikira gak ada CCTV kali ya? Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Lain ca, orang ogenya mau jadi si Sarwenda jika nanti rada galau. Emang nagenya dah kan si Sarwenda teh baheula kawin yang si Ruben zaman baheula gitu kan, ceribel-ceribelan, jadi langsung jeret si Ruben gitu kan. Jadi ayeuna teh kan 2002 genep gitu kan, lalaki gara rantangnya bermunculan. Rada kabita meureunannya ce gitu. Ari Ruben memerintah juga CEO tapi duitnya kencang gitu kan. Kalau anak pemajikan tanggung jawab, oge diaya-ayakeun, imah di imahan gitu kan, supir di supiran, di imah aya pembantu. Nyaca kari menta gitu, kari diuk geus di imah gitu nyaho aya duit weh. Ari ayeuna mah meureunannya yang menangkan CEO ganteng sia teh juga opah. Tapi rungsep ku duit sia teh rudet. Nya ari di awal-awal mah nya meureunnan bae lah nya gitu, wios neneng anu gegero. Tapi dalila lama rudet sia teh ca, cinta oke bakalan sirna. Nya ari rudet ku duit mah ayeuna ge geus rudet kan. Ieu itu pase wae eta teh ce naon nya rarudet kitu teh ku duit. Nya geus eta sumber masalah hidup mah udah ce duit. Ya, para rasa aja si Ruben gara-gara naon nafkahna di stop, cicilan imahna di stop, duit kan? Ya udah kumaha nya. Eta resikona. Ya Allah ge adil, anu ieu teh pati ganteng beunannya tapi duitna kencang. Anu ieu ganteng nya tapi duitna kitu. Gitu kan? Kudu daek capek jeung ieu mah, ganteng oge. Nyari kitu nama si Coeng oge kabita nya ningali si eta si Gio nya sakitu cucok meong eta mah ce nya jangkung badag gitu kan, koko nya koko gitulah nya ce semana sok nge-gym eta mah ce atau tagih awak-awak sia teh nya tapi kitu sia teh rudet nya ce aing oge ieu ari kurudet mah cinta oge musnah sia teh nya ari 1 tahun 2 tahun mah ce masih keneh kuat nya wios ku neng
segala-gala ku neneng. Wios amat calik we di bumi nya. Hari ngadengkap cek ya. Lila mas sia teh cek loba di sekeliling aing oge nu kararitu. Sia teh emang rek ngaletakan ganteng ya. Lila mah cek melambaikan tangan tekuat merenannya. Ujung-ujung nama rungkat. Kalian udah nonton podcastnya Sarwenda sama Deddy Sumargo yang ini belum? Jadi di situ memang Sarwenda sendiri yang meminta diundang di acara podcastnya Bang Deddy Sumargo. Di situ Sarwenda bilang dia tidak pernah membatasi pertemuan antara Ruben dan anak-anaknya. Dan Sarwenda ngerasa Ruben itu nggak pernah merespon chat dari Sarwenda. Sarwenda bilang Ruben ganti nomor HP tapi tidak pernah memberitahunya, sehingga Sarwenda itu masih sering chat di nomor Ruben yang lama. Sarwenda nggak ingin anak-anak tahu pertengkaran mereka, tapi Ruben seringkali ngeyel ngajak mereka berantem di tempat yang sama. Sarwenda mengatakan semenjak ada Onyo anaknya jadi ke psikolog. Kenapa ya? Mengenai isu di Gunung Kawi, Sarwenda bilang itu tidak benar karena dia ke Gunung Kawi untuk proses syuting dengan Jordi Onsu, yaitu di acaranya Ruben Onsu. Dia tidak pernah melakukan ritual seperti isu-isu yang beredar. Jadi pas syuting itu memang ada hal-hal yang memang harus dilakukan sebelum penelusuran, istilahnya kayak minta izin gitu loh. Menurut Sarwenda, yang menginisiasi merenovasi rumah itu bukan hanya keinginannya saja, tapi keinginan berdua, yaitu Sarwenda dan juga Ruben. Sarwenda bilang dia tidak tahu menau mengenai hutang piutangnya Ruben, termasuk rumah yang di Cilandak yang diagungkan ke bank. Bahkan dia tahu rumah di Cilandak itu diagungkan adalah malam sebelum besoknya dia harus tanda tangan. Yang bikin heboh, Sarwenda juga menyebut ada kiriman kasur ke apartemen. Kiriman kasur dari Ruben ke apartemen. Yang ia menduga Ruben sudah ada planning untuk tinggal bersama seseorang di apartemen tersebut. Juga membantah kalau dia itu banyak mau, termasuk minta lift itu keinginan anaknya, bukan keinginan Sarwenda sendiri. Dia juga bilang rumah di Cilandak itu sudah proses lelang karena sudah menunggak dari 2024 karena tidak dibayarkan oleh Ruben Onsu. Karena ini rumah impiannya, jadi Sarwenda berniat untuk membayarkan tunggakan tersebut, tapi mau untuk balik nama. Tapi pihak Ruben menolak dan mengatakan kalau mau balik nama, Sarwenda harus mengganti seluruh biaya yang telah dikeluarkan Ruben selama ini untuk rumah tersebut. Dia juga menyebut didatangi debt collector sebanyak 3 mobil karena pinjaman online dari Ruben Onsu. Mengenai buzzer, di video permintaan maafnya itu dia juga membantah karena dia juga baru tahu apa itu buzzer. Yang terakhir, Sarwenda meminta untuk anak-anak dibikinkan rekening sendiri saja. Nah, itu aja rangkuman dari aku, beberapa hal penting di podcastnya Sarwenda dan juga Deddy Sumargo. Kalau mau tahu lebih detail, bisa langsung ke YouTube-nya Bang Densu. Oke?